Bagi sebagian orang, buah ini memang terasa asing. Namun, bagi sebagiannya lagi, buah ini sangatlah familiar. Buah yang namanya disebutkan dalam Al-Quran ini terkenal dengan nama buah tin dalam bahasa Arab, buah ara dalam bahasa Latin, dan fig dalam bahasa Inggris. Buah ini mampu tumbuh subur di negara yang mempunyai iklim tropis. Sedangkan untuk tanaman tin yang hidup di 4 musim harus memerlukan perawatan yang lebih dibanding tanaman tin yang hidup di dataran yang beriklim tropis. Negara Turki menjadi negara dengan penghasil buah tin terbanyak. Kali ini, INH Farm akan mengajak kalian semua menjelajahi perkebunan buah tin. Pohon tin dikenal juga dengan pohon tertua. Buah ini biasa disajikan dalam keadaan segar dan juga dalam keadaan buah yang sudah mengering. Habitat asli pohon tin berada pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Sebelum mengenal lebih jauh proses budidaya buah tin, mari kita simak keunikan dari pohon yang satu ini. Buah tin adalah bunga, dan bukan buah sejati. Bunga tin tidak tampak karena berada pada dasar bunganya, maka tanaman tersebut akan terlihat hanya berbuah saja. Bunga tin atau bunga ara memang sangatlah unik. Dalam satu tangkai bunga ara terdiri dari ratusan bunga yang sangat kecil dan hampir tertutup seluruhnya hingga menyerupai buah. Hanya tersisa lubang kecil di ujungnya yang disebut juga dengan ostiole. Di dalamnya terdapat bunga jantan dan juga bunga betina. Bunga-bunga betina terdapat di bagian bawah dekat dengan tangkai. Sedangkan bunga jantan terdapat di bagian atas dekat dengan ostiole. Masa kematangan bunga jantan dan juga bunga betina itu berbeda. Sehingga ketika bunga betina siap melakukan proses penyerbukan, bunga jantan belum siap memberikan benang sarinya. Disinilah peran serangga dibutuhkan untuk membantu proses penyerbukan. Bunga tin tidak akan pernah mekar, sehingga satu-satunya serangga yang dapat membantu proses penyerbukannya sebagian akan mati di dalam buah tin. Keunikan lainnya adalah buah tin akan berhenti matang ketika sudah dipetik. Petani harus dapat menentukan kematangan yang sempurna ketika akan dipanen. Tanaman tin sebenarnya dapat dikembangkan dengan bijinya, namun tidak ada kepastian bibit tanaman tin akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sehingga petani akan memilih teknik cangkok atau stek untuk memperbanyak pohon ini. Pohon tanaman tin yang sudah memenuhi kriteria akan dipotong batangnya dan ditanam di lahan kecil yang sudah disediakan. Ketika pohon tadi sudah berdaun, petani akan memindahkannya ke rumah kaca agar lebih mudah melakukan perawatan di masa perkembangannya. Setelah pohon tadi berumur 6 bulan dan sudah memiliki akar serabut yang sempurna, petani akan memindahkannya ke ladang dengan memperhatikan jarak per pohon. Di sini, perawatan harus rutin dilakukan, mulai dari pemberian pupuk,
penyiraman, dan juga pemangkasan daun. Karena pohon-pohon tin ini hasil dari cangkok dan stek, maka pohon akan berbuah pada umur 1,5 sampai dengan 2 tahun setelah tanam dan memerlukan waktu 1 bulan untuk matang. Budidaya tanaman tin saat ini kebanyakan sudah direkayasa genetik, sehingga tidak lagi memerlukan serangga dalam proses penyerbukannya dan dapat melakukan penyerbukan sendiri. Pada tahap panen buah tin terdapat 2 macam, yaitu panen dalam keadaan segar dan juga panen dalam keadaan buah yang sudah mengering. Petani yang memanen dalam keadaan segar memerlukan perlindungan khusus untuk menghindari getah dari buah tin. Getah ini dapat menimbulkan efek seperti terbakar ketika terkena matahari. Untuk petani yang memilih panen dalam kondisi buah yang sudah mengering, petani akan membiarkan buah tin jatuh sendiri. Namun, sebelum musim buah-buahan berjatuhan, mereka akan membersihkan tanah pada area pohon tin, sehingga memungkinkan mesin-mesin ini memungut buah yang sudah berjatuhan. Kandungan buah tin sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Buah ini menjadi sumber serat kalsium dan potasium yang luar biasa.